Halo teman-teman, pernah nggak ngalamin ini? Lagi bikin project, selalu ada aja trouble-nya. Terus takut rusak lagi foldernya. Lalu, kamu bikin beberapa folder backup, dan kamu copy-copy terus, hingga jadi seperti ini. Pasti gak asing kan? Hal seperti ini sangat tidak efektif dan ribet. Nah, karena itulah Git diciptakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih Git itu, bagaimana cara installnya, dan setup awalnya. Walau terkesan ribet di awal, tapi percaya deh, ini pasti bakalan berguna banget buat proyek kamu. Simpelnya, Git itu kita bisa ibaratkan seperti checkpoint dalam game. Jika kamu menang di stage 1 dan stage 2, tapi kamu malah kalah di stage 3, kamu tidak perlu mengulang lagi dari awal. Tapi kamu akan mengulang lagi di stage 2. Menarik kan? Jadi, Git adalah version control system yang digunakan programmer untuk berkolaborasi dalam membuat atau mengembangkan aplikasi. Tujuan penggunaan Git adalah untuk memudahkan pengelolaan source code program, seperti adanya perubahan pada baris kode yang diganti atau yang ditambahkan. Sebelum kita mengkonfigurasi Git, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan menyiapkan Git, Visual Studio Code, dan laptop. Oke. Untuk menginstal Visual Studio Code dan Git, langkah yang harus kita lakukan adalah kita open atau buka Google Chrome, terus cari Git ya, seperti ini. Git download. Nah, kalian install sesuai dengan OS yang kalian miliki. Lalu untuk menginstal Visual Studio Code, kita ketikkan di pencarian Visual Studio Code. Lalu kita pilih yang download ya. Nah, ini kita kalian install sesuai dengan OS yang kalian miliki. Kalau saya pakai Windows, jadi saya menginstalnya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi Git-nya. Yang biasa saya lakukan untuk membuat folder Git, itu saya biasa lakukannya di desktop dengan cara seperti ini. Klik kanan, lalu ke new, lalu ke folder. Lalu kita isi foldernya dengan Git strip belajar, belajar Git, sorry, belajar Git. Oke. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, kita buka Visual Studio Code. Bentar. Oke, lalu kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Kita pilih open folder, lalu kita pilih folder yang sudah kita buat tadi ya. Nah, sekarang kita udah masuk. Lalu kita pilih view di sini, lalu buka terminal. Oke, ini pasti kelihatan ya, harusnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek versi dari Git dengan cara mengetikkan git strip v di terminal. Oke, kita langsung implementasikan saja git strip v. Oke. Nah, Git yang saya gunakan ini adalah versinya yaitu 2.49.0.windows.1. Mungkin
Git versi saya dan versi yang kamu itu berbeda. Tetapi tenang aja, step by step-nya pasti akan tetap sama. Oke, lanjut. Nah, kita isi nama di Git dengan cara git config strip strip global user dot name. Jadi ya, fungsi ini untuk mendaftarkan nama pengguna sebagai identitas setiap commit Git. Kenapa sih ini penting? Soalnya, tanpa ini, commit kamu akan muncul sebagai unknown dan nggak bisa diketahui siapa yang bikin perubahannya, terutama saat kolaborasi. Nah, kenapa pakai global? Biar berlaku di semua project Git yang kamu bikin. Jadi nggak perlu di set ulang tiap kali bikin project baru. Oke, kita langsung implementasikan git config strip strip global user name. Masukkan nama kamu. Bukan nama kamu, nama saya ya. Disesuaikan dengan nama masing-masing. Raku nama. Nah, oke kita lanjut ke komen selanjutnya. Nah, sekarang kita isi emailnya dengan cara mengetik git config strip strip global user.email dan masukkan email kamu. Yang kedua ini sama ya kayak yang tadi. Git juga nyatet email pada setiap commit buat pelacakan versi dan integrasi. Contohnya sama GitHub. Kenapa sih ini penting? Karena GitHub bakal ngingetkan commit sama akun GitHub kamu kalau email ini cocok. Jadi, pastikan email yang kamu masukin sama dengan email GitHub kamu ya. Tapi kalau misal sampai sekarang kamu masih tidak memiliki GitHub, kamu inget-inget email yang kamu pakai di Git. Nah, nanti kamu kalau misal mau bikin akun GitHub, masukkan email yang sama dengan email yang sudah kamu isikan di Git. Oke? Kita langsung aja ketikkan perintahnya. Ba user dot email dan masukkan email kamu. Pakai email Google aja ya biar gampang. Biar gampang diinget. Gimana sih? Email lagi. .com. Nah, sudah. Kita lanjut. Nah, ini ke default editor dengan cara mengetikkan git config global core editor code. Nah, yang ini agak tricky nih. Jadi, fungsinya buat ngatur VS Code sebagai editor default ketika git buka teks. Misalnya saat merge config atau rebase message. Kenapa harus pakai wait? Karena kalau tidak, terminal langsung lanjut ke langkah berikutnya. Padahal editor belum selesai dibuka. Dengan wait, Git bakal nunggu kamu selesai ngetik dan nyimpen sebelum lanjut. Kapan terasa manfaatnya? Saat ngedit pesan rebase, merge config, atau commit dengan verbose. Nah, mungkin saat ini kalian masih tidak tahu apa itu rebase, merge, config, atau dan lain sebagainya. Tapi tenang aja, di video yang akan datang saya akan menjelaskannya dan mengimplementasikannya. Apa sih apa sih apa eh gunanya dari perintah ini git config global core editor code. Nanti akan saya jelaskan nanti di video yang akan datang. Oke, langsung saja implementasikan. Oke, git. Ini sebenarnya bisa di copy paste. Nanti kopiannya nanti akan saya apa namanya? Nanti akan saya terapkan di deskripsi ya.
biar cepet aja videonya, biar cepet juga konfigurasinya. Oke, lanjut. Nah, itu juga langkah selanjutnya yaitu atur distro dengan cara mengetikkan git config global distro dan default distro. Yang ini fungsinya buat ngatur tool pembanding atau distro default buat lihat perbedaan antara file saat git distro dijalankan. Sama kayak yang tadi ya, ini masih apa ya? Masih belum dijelaskan oleh saya atau kalian masih belum mempelajari tentang distro. Nanti akan saya jelaskan di video yang akan datang dan untuk saat ini kalian hanya mengetikkan ini saja, perintah ini saja ke terminal. Oke, langsung saja copy paste aja biar cepet. Nah, lanjut. Ini juga sama, ini agak panjang ya. Kita mengetikkan git config global default default cmd kode wait div local remote. Nah, bla bla bla. Ini agak panjang ya komennya. Jadi fungsinya buat nentuin bahwa setiap kali kita jalanin git diff tuh, perbandingan antara file bakal dibuka di VS Code dalam mode split diff. Local itu versi lamanya, reward tuh versi barunya. Kenapa pakai diff? Biar perbandingan langsung dibuka dalam visual mode split diff source code. Jadi lebih gampang dibaca daripada di terminal biasa. Oke, sama seperti yang tadi, kita langsung aja ketikkan aja. Kita copy paste biar cepet ya. Boom. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melihat hasilnya dengan cara git config list show origin. Ini tuh buat apa sih? Jadi itu buat ngecek apakah konfigurasi yang tadi itu benar isinya, nggak ada salah nama atau salah email. Dan juga ini buat lihat konfigurasi ko- semua konfigurasi yang sudah kita lakukan di Git. Kita langsung aja lihat. Nah, kita langsung aja tulis komennya this show origin. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasi Git dan konfigurasi yang kita lakukan. Ya, di sini Raka, ini nama Raka, Raka Kaila. Ini tadi kode perintah yang kita lakukan ini seperti ini. Oke, kita klik aja. Oke, ini oke, lanjut. Nah, oke. Mungkin cukup sekian video hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin melihatkan apa sih gunanya tadi nama dan email, mengisi nama dan email. Saya akan melakukan ini. Mungkin ini tidak perlu kalian lakukan dan akan dijelaskan di video yang akan datang. Kita isi folder ini dengan index.html, HTML, lalu kita buat kode sederhana aja, ya. Nah, terus kita masukkan hello world aja gini. Untuk mendeklarasikan Git ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita masuk ke foldernya di terminal ya. Karena kita bukannya di source code, jadi kita udah masuk ke foldernya, lalu kita git init. Brem. Nah, sudah, lalu kita git commit aja. Nah, ini step ini tidak usah kalian lakukan ya. Oke, git commit ya. Membuat
Kalau misal kita ketikkan git log, nah kita akan muncul nama dan email, dan ini pesannya. Jadi yang membuat indeks HTML atau yang membuat perubahan pada tangga ini adalah ini, Raka dan Raka dan emailnya itu Raka Kera 7. Oke, mungkin itu saja video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa komen, like, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.